Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan dan inovasi model pembelajaran PAI. Menurut Triyanto, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Model pembelajaran PAI adalah model pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran PAI. Adapun fungsi model pembelajaran menurut Triyanto adalah sebagai pedoman bagi perancang pengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Model pengembangan pembelajaran yang dikembangkan oleh Dick dan Carey telah lama digunakan untuk menciptakan program pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Model yang dikembangkan didasarkan pada penggunaan pendekatan sistem terhadap komponen-komponen dasar dari desain sistem pembelajaran yang meliputi analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Selanjutnya yaitu jenis model pembelajaran sebelum pandemi. Yang pertama yaitu cooperative learning. Cooperative learning adalah suatu model pembelajaran yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja. Dengan kata lain, model pembelajaran ini dilakukan dengan siswa belajar dalam kelompok kecil antara 4-6 orang yang mempunyai kemampuan berbeda. Hal ini bertujuan untuk saling memotivasi antar anggotanya untuk saling membantu agar tujuan dapat tercapai secara maksimal. Yang kedua adalah discovery learning. Discovery learning merupakan model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan pandangan konstruktivisme, di mana model ini menekankan pentingnya pemahaman struktur atau ide-ide penting terhadap suatu disiplin ilmu. Maka, model ini menuntut siswa secara aktif untuk melakukan pencarian pengalaman belajar, menggunakan analisis dan pemecahan masalah yang dihadapinya dengan menemukan dan menyelidiki sendiri. Pengalaman belajar tersebut bisa dimanfaatkan dalam kehidupan bermasyarakat siswa. Model ini dapat dilakukan melalui seperti observasi. Yang ketiga adalah quantum learning atau model pembelajaran kuantum. Merupakan model pembelajaran yang mengajak siswa belajar dalam suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga siswa akan lebih bebas dalam menemukan berbagai pengalaman baru dalam belajarnya. Intinya, model pembelajaran ini menggunakan berbagai cara untuk membuat pembelajar menerap dan dipahami dengan mudah oleh peserta didik. Caranya bisa sangat interaktif dan melibatkan peserta didik dalam kegiatan langsung untuk mendemonstrasikan materi diiringi perayaan seperti yel-yel, motivasi, ataupun permainan lainnya. Selanjutnya yaitu model pembelajaran di masa pandemi. Yang pertama yaitu e-learning. E-learning adalah sebuah model pembelajaran di mana dalam proses pembelajaran, guru dan siswa menggunakan internet dan teknologi informasi sebagai sarana prasarana pembelajaran. Model pembelajaran ini akan mendorong siswa mempelajari materi yang didapat melalui website, blog, video, bahkan sosial media. Penggunaan model pembelajaran e-learning sebagai mengelola pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini sangat cocok diterapkan. Penggunaan e-learning sebagai media mengelola pembelajaran hanya membutuhkan sedikit pengetahuan prosedural dalam mengoperasikan e-learning, sehingga siapa saja sangat memungkinkan untuk bisa menggunakan e-learning sebagai media dalam mengelola pembelajaran. Adapun beberapa kegiatan pembelajaran yang bisa dilakukan dengan e-learning adalah melakukan obrolan dengan teman atau pengajar, membuat forum diskusi, melakukan konsultasi pembelajaran, dan mengerjakan tugas secara online. Selanjutnya yaitu home visit. Home visit merupakan salah satu opsi model pembelajaran saat pandemi. Model ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling.
Jadi, pengajar mengadakan home visit ke rumah pelajar dalam waktu tertentu. Dengan demikian, materi yang akan diberikan kepada siswa bisa tersampaikan dengan baik, karena materi pengajaran dan tugas langsung terlaksana dengan baik di bawah bimbingan guru. Yang ketiga adalah blended learning. Blended learning adalah sebuah model pembelajaran yang dilakukan dengan cara menggabungkan, mencampurkan, atau mengombinasikan sistem pendidikan konvensional dengan sistem pendidikan berbasis digital. Model ini mulai digunakan di masa new normal saat ini, di mana model blended learning ini dilaksanakan sesuai zona daerah. Ketentuan satuan pendidikan yang berada di daerah zona hijau dan kuning berdasarkan atas Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka di sekolah dengan syarat tertentu dan wajib mengikuti aturan protokol kesehatan. Sedangkan untuk zona merah, proses pembelajaran dilaksanakan secara daring. Perbedaan model pembelajaran PAI sebelum pandemi dan di masa pandemi. Sebelum adanya COVID-19, pembelajaran dilaksanakan seperti biasa. Baik pendidik, tenaga pendidik, maupun peserta didik diwajibkan untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Namun, saat COVID-19 ini mulai menyebar di Indonesia, bahkan di beberapa negara, maka proses pembelajaran di tengah masa pandemi COVID-19 ini lebih memanfaatkan teknologi. Inilah mengapa semakin dikenal belajar online. Maka dari itu, pembelajaran secara daring ini sangat diperlukan untuk saat ini, di mana pembelajaran daring ini menawarkan tingkat keamanan dan kenyamanan yang jauh lebih baik. Pembelajaran daring mampu menghindari perihal kontak fisik secara langsung, sehingga tetap menjaga kesehatan dari setiap peserta didik maupun pendidik. Nah, pada saat ini sudah memasuki new normal, maka pembelajaran tatap muka diperbolehkan. Akan tetapi, pihak sekolah harus memenuhi syarat tertentu dan seluruh pendidik, tenaga pendidik, dan peserta didik wajib menjaga protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, selain itu juga kegiatan pembelajaran tidak diadakan secara serentak, melainkan dibagi menjadi beberapa sesi dan waktu pembelajaran dibatasi. Misalnya dari jam 7 sampai jam 10, kelas 1 dan kelas 2 yang belajar di sekolah pada hari Senin. Hal ini diterapkan untuk mencegah banyaknya siswa yang hadir di sekolah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam konteks pembelajaran daring ialah model belajar yang menggunakan model interaksi berbasis internet dan learning management system atau LMS, seperti menggunakan Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Sedangkan sistem pembelajaran luring merupakan sistem pembelajaran yang memerlukan tatap muka. Dengan demikian, maka itulah mengapa terdapat beberapa perbedaan model pembelajaran yang digunakan sebelum adanya pandemi dan setelah adanya pandemi. Nah, untuk model yang pembelajaran yang dapat digunakan sebelum adanya pandemi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, seperti model cooperative learning, discovery learning, quantum learning, ataupun model pembelajaran lainnya. Nah, setelah adanya pandemi ini, tentunya apapun yang ada di sekolah, salah satunya itu model pembelajaran itu berbeda dari sebelum adanya pandemi. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa model pembelajaran yang dapat digunakan setelah adanya pandemi atau di tengah pandemi ini seperti e-learning, home visit, blended learning, ataupun model pembelajaran yang lainnya yang memang dapat digunakan di tengah pandemi saat ini. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam menyampaikan materi mengenai pengembangan dan inovasi model pembelajaran PAI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.